mencintai Nabi itu bagai mencintai Nabi itu banyak caranya. Mencintai Nabi banyak cara. Dengan selawat, memuliakan para habaib, memuliakan para alim ulama, termasuk daripada mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada satu perkataan dari ulama besar, dari Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Beliau salah satu seorang profesor termuda, institut termuda. Beliau pernah berkata, seharusnya bagi seseorang muslim tidak menanyakan kenapa kamu merayakan Maulid Nabi. Enggak boleh orang muslim ngomong kayak gitu. Kata Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Ya. Enggak boleh. Terus apa kata beliau? Seakan-akan kamu bertanya, kenapa kamu bangga dengan kelahiran Nabi? Jadi kalau ada orang muslim tanya, "Ente kenapa sih Maulid?" Jadi orang muslim itu perlu dipertanyakan. Jadi seakan-akan kamu berkata, kenapa kamu senang dengan kelahiran Nabi? Ya. Ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang sama kelahiran Nabi. Ada. Ya, waktu Nabi lahir, banyak yang tidak senang pada zaman dahulu. Banyak yang tidak senang. Makanya kita kalau nggak bisa cinta sama Nabi, kita cintai sama cucu-cucunya. Siapa? Habaib, alim ulama yang diajarkan Nabi. Ya, pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW karena kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kita lakukan salawat-salawat. Kita berkumpul di masjid-masjid. Kalau cerita sedikit, kalau di Hadramut ya Pak, Bu, kalau di Hadramut itu setiap malam, di Tarim itu setiap malam kita berganti-ganti masjid. Setiap malam. Ada yang sampai satu malam, ada yang pagi sampai siang kita tak pulang ke pondok. Dan dari pagi kita maulid, terus sampai jam 9 kita maulid lagi sampai zuhur, maulid lagi ba'da zuhur terus sampai malam. Kalau di Hadramut betul, semua masjid, karena masjid itu banyak. Kalau kita masjid di Indonesia itu yang kita kenal masjid itu pasti besar. Kalau di Indonesia, kemudian musola kita yang kecil. Kalau di Hadramut ya Pak, semua masjid ya itu namanya masjid jami'. Semua masjid, semua namanya masjid, nggak ada musola. Di Yaman nggak ada namanya musola. Ada musola jarang, kecil disebut masjid jami'. Tapi setiap datang Maulid Nabi, semua ulama bikin acara Maulid setiap malam. Setiap rumah masyarakat yang datang Maulid, karena kecintaannya yang begitu dalam pada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa tahu diri kita cinta sama Nabi itu seperti apa. Apakah dengan memperbanyak salawat sudah menandakan bahwa kita cinta sama Nabi? Ya, karena yang kita tahu, karena orang kalau cinta itu kan harus ada kebenaran, betul? Kita cinta yang harus ada kenal dulu. Kita harus tahu siapa Nabi. Nabi itu siapa? Kita harus tahu. Kemudian bapaknya Nabi siapa? Kakeknya Nabi siapa? Kita contoh, kita suka sama seseorang, cuma kita nggak tahu orang tuanya, nggak tahu kakek-kakeknya, nggak tahu silsilah nasabnya gimana. Apakah bisa disebut kita itu cinta sama dia? Nggak bisa. Harus tahu dulu Nabi siapa, orang tuanya siapa, kakeknya siapa. Tapi alhamdulillah Rasulullah baik, tanpa
habisnya, nggak ada ujungnya. Nabi berpaling mulia. Makanya di dalam Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi diutus ke muka bumi ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Kita bahas akhlak terlebih dahulu. Ya, ini bu'itsu li-utammima makarimal akhlaq. Ini penting, akhlak yang penting. Ya, karena Nabi diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Banyak orang sekarang nggak berakhlak sama yang lebih tua, ya kan? Orang tuanya juga nggak berakhlak sama yang muda-muda. Sebelumnya saya mau nanya ini bahasa saya bisa dipahami nggak sih? Bisa dipahami? Takutnya udah ceramah lama-lama nggak paham, nggak dapat apa-apa bosan. Takut saya. Yang pertama akhlak, ajarin dulu akhlak sama anaknya. Ya, ajarin kayak ibu-ibu, ajarin akhlak sama anaknya terlebih dahulu. Sekarang ibu-ibu sekarang nih ngajarin anak-anaknya itu diperhatikan dulu. Kayak anak son baru nih kuat nih belajar yang ini begitu bikin baru nanti. Terus sekarang ibu-ibu sekarang, ibu-ibu dulu kalau ada jalan apa? Nah, udah mau maghrib, TV-nya matiin. Ayo kita sholat bareng, ngaji Al-Quran habis maghrib. Ibu-ibu dulu. Bapak-bapak dulu juga begitu. Sekarang bapak-bapak sekarang umur 60 tahun masih mancing. Ya. Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Yang penting ajarin anak ya. Kenapa? Kata Nabi "Adibu auladakum bi thalathati khisal." Ajarkan anak-anakku 3 perkara. Kata Nabi 3 perkara. Yang pertama hubbi nabiyikum. Ada ajarin cinta kepada nabi kalian. Nah, Nabi Muhammad bapaknya Abdullah. Nah, ibunya Nabi Muhammad Aminah. Ajarin kayak gitu dulu baru berlahir. Ajarin kita ngaji anaknya taruh di samping kita supaya kita dengar Al-Quran. Ini anak baru lahir, anaknya baru lahir. Suami yang aslinya setiap pagi dia terdampar. Dengerin musik dangdut sampai kenceng banget bunyinya. Tuh, coba kita ajarin dulu adab. Kata Nabi, ajarin kita nama nabi-nabi Nabi Adam, Idris, Nuh. Dikenalin supaya anak kita itu bermanfaat di sana. Karena anak kita itu tabungan Bu. Anak kita itu tabungan untuk orang tua. Saya punya guru di Jakarta. Ya, saya punya guru, saya tanya, Ustaz, kenapa sih anaknya di pesantren ini semua? Kenapa anaknya dimasukin pondok semua? Apa kalau saya jawab? Saya nggak mau kalau saya meninggal itu yang baca Yasin itu ustaz yang lain. Saya undang ustaz. Saya pengen yang baca Yasin saya itu anak saya sendiri. Tuh, anak kita tabungan. Ya, anak kita tabungan ya. Gulu amal
kita kasih. Terkadang kita kalau nanti Habib ini begini, ini begini, tugas kita cuma cinta, cuma disuruh mencintai. Tugas kita disuruh mencintai, tanpa harus pandang ke belakang ini. Itu yang kedua kata Nabi. Yang ketiga apa? Hubbil Quran. Ajarkan cinta kepada Al-Quran. Ajarkan cinta kepada Al-Quran. Banyak sekarang anak-anak remaja ya, mohon maaf, anak-anak remaja sekarang nggak ada yang bisa baca itu. Banyak kan? Mohon maaf nih. Itu kan kayak kasihan nanti orang tuanya. Kita ajarkan terlebih dahulu. Nabi Muhammad itu dakwah bukan sebentar tuh. Nabi Muhammad dakwah itu panjang. Ya, sampai ketika ini alhamdulillah Islam agama terbesar di dunia. Kita dilahirin dari dalam Islam, tapi Allah kasih kita kenikmatan dari dalam Muslim. Tinggal kita pergunakan kemusliman kita kepada Allah. Di malam hari ini kalau membahas maulid Nabi ada hukumnya. Emang wajib kita menangi kenapa? Di dalam kitab Kawakib Ad-Dunya ini, kitab Kawakib Ad-Dunya ini kita tahu. Ya ala baiti Rasulullah hukum fardhullahi bil Quran anzalahu. Perkataan Imam Syafi'i. Wahai ahli bait Rasulullah, hukum fardhu minallah. Cinta kepada kalian itu hukumnya wajib. Ya, itu baru kita kepada ahli bait yang mana cinta sama Nabi. Jadi orang tidak bisa dikatakan cinta sama Nabi kecuali dia cinta sama Ahlul Bait. Para habaib. Kita pada malam hari ini ya, Pak, Bu, memperbanyak sholawat. Karena ini satu sholawat. Bulan sholawat. Rabiul Awal ini bulan sholawat. Semua negara ya, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa sholawat itu membuktikan bahwa kita cinta sama Nabi, membuktikan bahwa kita cinta sama Nabi. Diceritakan, alhamdulillah, kehadiran binikmah ya. Alhamdulillah saya ini udah berapa kali ya, alhamdulillah khotib di sini sudah berapa kali itu membahas tentang sholawat. Mungkin Pak Ustadz ini udah bosan dengar. Saya ulang lagi ya. Cerita ini ada dalam kitab Kasyifatul Qulub. Ya, dalam kitab Kasyifatul Qulub bab mahabbah. Anna rajulan kana ghafilan 'an shalah 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu menceritakan bahwa ada seorang laki-laki dia enggak mau bersalawat sama Nabi. Tsumma ra'a hadzal rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di manami lam yaqfi ilaih. Kemudian itu laki-laki tertidur bermimpi bertemu
Nggak lama. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Itu sholawat yang sudah Muhammad nggak lama. Kita cuma memerlukan bibirnya ini mau sholawat. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, kata Nabi ya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia bakal terus menerus menyebutnya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, mencintai apapun itu, dia bakal terus menyebutnya, bakal terus mengingatnya. Betul kan? Kita cinta sama istri kita, kita pernah lupa sama istri kita? Enggak pernah. Begitu pula juga sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, pasti sering kita berdoa, ya, sering kita bersolawat. Karena memiliki cinta kita kepada Nabi dengan cara bersolawat, mencintai para habaib. Apalagi kita udah dikasih kenikmatan sama Allah. Ente kalau suka nggak perlu banyak ibadah gini-gini, ikuti Nabi. Udah ikuti Nabi, selesai hidup kita, aman hidup kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta sama Allah, ikuti aku, kata Nabi. Dalam Al-Quran, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Apa yang diajarkan Nabi, ikutin. Apa yang dilarang sama Nabi, jauhin. Kenapa kita harus cinta sama Nabi? Nabi orang yang paling mulia, orang yang paling mikir umatnya. Ya, waktu sakaratul maut siapa yang dipikir sama Nabi? Apakah Sayyidatina Fatimah? Apakah orang tuanya? Siapa? Umat yang dipikir sama Nabi, umatnya. Kita harus memikirkan, kita wajib kita sama Nabi. Karena Nabi di akhir kiamat, ya, Nabi di akhir kiamat orang yang paling sibuk mencari umatnya di sana sini. Bahkan diceritakan oleh para ulama bahwa mimbarnya Nabi Allah Ibrahim sebelah kanan, mimbarnya Nabi Allah Muhammad sebelah kiri. Kanan sama kiri mulia mana? Kanan sama kiri muliaan yang mana? Yang kanan, ya kan? Tapi kenapa mimbarnya Nabi Muhammad sebelah kiri? Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku ingin melihat semua umatku apakah ada yang jatuh ke dalam neraka. So, lihat di mana kesayangan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Sampai di padang mahsyar Nabi berputar-putar mencari umatnya bersujud kepada Allah. Apa kata Allah? Irfa ra'saka ya Muhammad wasal tu'ta wasma' tusaffa'. Angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad. Wasal tu'ta mintalah, pasti bakalan dikasih. Wasma' tusaffa', kalau kita syafaat aku kasih syafaat. Kata Nabi, keluarkan umatmu yang ada di dalam api neraka, yang mempunyai iman sebesar biji kurma. Biji kurma sebesar apa? Biji kurma kecil. Keluarkan umatmu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan umatnya Nabi Muhammad di dalam api neraka yang mempunyai iman sebesar biji kurma. Yang kedua, Nabi sujud lagi sama Allah. Ya Allah, keluarkan umatmu di dalam api neraka yang mempunyai iman sebesar biji jagung. Makin kecil lagi, tambah kecil. Nah, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril. Yang ketiga, ya Allah, keluarkan umatmu yang ada dalam api neraka yang mempunyai iman sebesar biji sawi. Biji sawi itu bahasa sawi apa bahasa? Sawi sama biji sawi. Dikeluarkan lagi oleh malaikat Jibril. Dan yang terakhir, ya Allah, keluarkan umatku yang berada di dalam api neraka yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Kurang kasih sayang apa Nabi sama kita? Masa kita tidak cinta sama Nabi? Keluarkan umatku yang ada di dalam api neraka yang hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Emang kita pantas kalau mengucapkan la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah? Ketika nama Allah disandingkan, otomatis nama Nabi Muhammad disandingkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tapi apa? Keluarkan umatku yang berada dalam api neraka yang hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Kasih sayang lagi kepada kita, kepada umat.
Muhammad tidak pandang tempat, tidak pandang apapun. Hadir, hadir, hadir. Insya Allah kita malam hari ini hadir di masjid yang mulia ini, kita dicatat oleh Allah termasuk orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Amin. Ini kayaknya udah Ustaz, sudah bantu ya. Ada masih ada yang berkata kayaknya. Kemudian apa lagi? Berbicara tentang kemuliaan Nabi tidak ada habisnya. Dan kalau tidak ada habisnya kemuliaan Nabi. Segala sesuatu yang terhubung sama Nabi Muhammad akan jadi mulia. Umat Islam ini mulia apa? Mulia karena Nabi Muhammad. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kamu sebagai manusia yang dikeluarkan kepada kamu sebagai umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kita jadi mulia karena sebab Nabi Muhammad. Kemudian apa? Yang paling penting Pak, yang paling penting apa? Kalau kita punya anak dinamakan Muhammad. Kenapa? Masih dalam kitab Tauhid Ad-Duriyah, di situ ada hadis qudsi ya. Allah berkata, "Inni alaitu 'ala nafsi ayatu an-nar man ismu Ahmad wa Muhammad." Aku bersumpah, kata Allah, aku berjanji tidak akan memasukkan diriku, tidak akan memasukkan seseorang ke dalam api neraka yang mempunyai nama Ahmad atau Muhammad. Mulianya ya, sampai nama saja tidak boleh disebut dalam neraka. Insyaallah ya, malam hari ini kita pulang dari sini, kita pelan-pelan baca sholawat. Kalau tidak terbiasa itu memang susah. Kita tidak istiqomah memang susah. Kita pelan-pelan 10 nanti terbiasa. Mudah-mudahan kita pulang dari sini mendapat taufik dari Allah. Amin. Hidayah dari Allah. Amin. Dan menjadikan kita umat yang paling mulia, paling bahagia, dan kita diberikan oleh Allah kecintaan yang hakiki pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut dah hilang dah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
Belum ada jalan sini juga. Nanti kalau udah kita dipertemukan kembali insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya minta maaf pada para masyarakat, para hadirin yang hadir pada malam ini. Minta maaf, minta Allah, minta keikhlasannya ya dari diri kalian semua. Kalau ada salah, bukan maaf seluas-luasnya. Karena yang salah dari diri pribadi dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul